Jadi rakyatnya sudah merasa apa istilahnya itu ya, kesulitan ini itu pada saat yang bersamaan seperti diabaikan oleh para elitnya. Nah, ini efek dari apa gitu? Ini efek dari kosongnya oposisi sebetulnya dalam sistem kita. Pak Prabowo mestinya belajar dari pengalaman Orde Baru. Ya. Orde Baru itu mematikan oposisi. Ketika oposisinya dimatikan, maka jalananlah penyelesaiannya. Apa yang terjadi? Tragedi, tragedi, dan tragedi. Hari ini kita juga menemukan tragedinya. Mbak Lisa, aku geser dulu ke Bang Rey nih. Bang Rey, kita masuk ke persoalan politik yang terjadi. Ini sebenarnya secara politik menunjukkan ada gejala apa, Bang? Karena kan kalau kita lihat kayaknya kan hari ini pemerintah dan juga mungkin dari Pak Jokowi di periode kedua ya. Pak Jokowi periode kedua dan Pak Prabowo hari ini itu kan kayaknya koalisi dengan partai politik itu kan cukup besar gitu ya. Terutama akhirnya menguasai parlemen. Yang hari ini kita tahu cuma ada PDIP yang berada di luar walaupun mengatakan bukan oposisi ya tapi penyeimbang gitu. Ini apakah memang akhirnya membuat ada gap, Bang, jarak antara apa yang dimaui oleh publik dan kondisinya dengan apa yang dimaknai oleh para elit nih. Ini kok kayaknya jadi berbeda nih. Apakah ini bentuk dari koalisi yang sangat besar tuh akhirnya konsekuensinya seperti ini tuh, Bang Rey? Persis. Itulah sebetulnya problem paling mendasar ya. Bahwa masyarakat yang sekarang ini tertatih-tatih, baik secara ekonomi maupun secara politik ya, kesulitan mendapat pekerjaan, ya, harga beras naik dan sebagainya, lalu seperti tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari elit politik. Elit itu alih-alih memperhatikan, yang ada justru mengumbar berbagai kesejahteraan yang mereka dapatkan yang merupakan fasilitas negara kepada masyarakat itu gitu. Ya, entah itu joget-joget, entah itu pakaian mewah, entah itu wakil menteri yang menjabat komisaris ini, komisaris itu gitu. Jadi elit ini sibuk dengan urusan mereka sendiri sebetulnya, urusan yang hanya untuk membuat mereka sejahtera sendiri gitu. Nah, rakyat ini sekilas-kilas muncul di dalam perbincangan mereka tapi tidak di dalam tindakan mereka gitu. Nah, kesenjangan, jadi rakyatnya sudah merasa istilahnya itu ya, kesulitan ini itu pada saat yang bersamaan seperti diabaikan oleh para elitnya gitu. Nah, ini efek dari apa gitu? Ini efek dari kosongnya oposisi sebetulnya dalam sistem kita. Oposisi itu kan saya sering menyebutnya ada 3 bagian, ada 3 varian. Yang satu namanya oposisi formal, yang kedua oposisi informal, yang ketiga oposisi rakyat atau independen. Yang formal itu adalah partai politik yang sebut saja kalah dalam pelaksanaan pemilu. Yeah. Dalam pemilu kita hari ini yang namanya PDI Perjuangan dan mungkin adalah Nasdem. Itu formalnya, dan mereka memiliki suara di legislatif kan. Artinya secara formal mereka dapat mengagregasi ya suara rakyat untuk dijadikan kebijakan di parlemen atau di pemerintahan kita saat ini. Ada yang informal. Informal itu adalah mereka yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu tapi mungkin tidak mendapatkan perwakilan di legislatif formal atau di politik formal itu. Dan ditambah dengan tokoh-tokoh nasional kita dari kalangan banyak ormas, entah itu ormas keagamaan, ormas pemuda, ya organisasi itu dan sebagainya itu, yang mestinya juga menjadi bagian dari jembatan keresahan publik itu. Ya. Nah, 2 dari 3 ini, ada yang ketiga, namanya oposisi rakyat. Oposisi rakyat ini ya, seperti yang kita lihat di DPR itu, seperti yang kita lihat di mana-mana di media sosial macam-macam itu namanya oposisi rakyat itu. Nah, 2 dari 3 ini saya kira landai. Oposisi formalnya melandai, oposisi non formalnya juga melandai. Banyak kesedot sekarang ke ke pemerintahan gitu. Kalaupun mereka nggak kesedot secara formal, tapi ya peran-peran mereka nggak terlihat sebagai oposisi di dalam politik yang real gitu. Yeah. Nah, sekarang kita melompat langsung ke oposisi ketiga. Nah, oposisi ketiga ini apa? Yaitu oposisi rakyat itu, oposisi independen. Dan oposisi rakyat, oposisi independen itu nggak ada tempatnya kecuali jalanan. Ya. Situlah yang kita lihat baik itu di Pati, baik itu di Bone, kemarin di DPR,
ya dan sebagainya. Dan cara menyelesaikannya ya cara jalanan. Nah itulah menurut saya salah satu tanda kutip ya yang perlu diingatkan kepada Pak Prabowo. Menarik semua kekuatan politik formal, informal ke dalam kekuasaannya pada tingkat tertentu justru akan potensial merugikan kekuasaannya itu sendiri sebab rakyatnya yang di bawah ini nggak memiliki saluran formil untuk menyuarakan ya keresahan mereka, ya kegelisahan mereka. Nah ini kan sebenarnya kalau tiga-tiganya memiliki peran yang sama, ya, masyarakatnya gelisah, lalu mereka akan datang ke DPR. Di DPR itulah didialogkan semua kegelisahan masyarakat itu, ya sehingga mendapat kebijakan yang lebih baru. Gitu. Nah di kita nggak ada di sekarang itu. Nah oleh karena itu ya menurut saya ya perlu kembali nih kita menata kultur politik kita yang kalau sebelumnya Pak Prabowo selalu menginginkan seolah-olah semuanya ikut pemerintah itu keliru. Enggak. Harus tetap ada tempat di mana ya kanal bagi kegelisahan publik itu tersalurkan. Supaya tidak terjadi seperti yang hari ini ya. Betul. Itu salah satunya. Mestinya belajar ya Pak Prabowo mestinya belajar dari pengalaman Orde Baru. Ya. Orde Baru itu mematikan oposisi. Ketika oposisinya dimatikan, maka jalananlah penyelesaiannya. Apa yang terjadi? Tragedi, dan tragedi. Hari ini kita juga menemukan tragedinya, satu warga negara kita tewas, tewasnya juga dengan sangat menyakitkan gitu ya. Dan itu alih-alih menurunkan tensi publik ya, membuat publik takut, yang ada justru menumbuhkan kegeraman baru, yang semestinya mungkin tadi malam aksi-aksinya udah berakhir, tapi hari ini mulai lagi dan sebagainya. Ya artinya tragedi demi tragedi. Makanya Bung ya menurut saya ini betul tadi Mbak Alisa menyatakan nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan kasus per kasus. Itu harus dilihat dalam konteks makro. Salah satunya adalah perbaikan sistem yang kalau sistemnya itu menyangkut dengan institusi polisi. Artinya harus terucap nih sekarang dari lisannya Pak Prabowo untuk menyatakan kita harus mereformasi polisi itu. Ya, siap. Dan langkah pertama menuju reformasi polisi itu adalah bagi saya ya, pandangan saya, ya meminta Kapolri maupun Kapolda untuk mundur. Kalau nggak mau mundur ya dicopot oleh Presiden Prabowo. Sebab di tangan kedua figur ini jangan berpikir akan ada reformasi institusi polisi. Yang ada adalah gali lubang, tutup lubang. Kasus ini muncul, tutup. Kasus lagi muncul, tutup. Kasus lagi muncul, tutup. Begitu-gitu aja.